Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan apa aja yang kita perlu persiapkan untuk dibawa ke rumah sakit pas mau lahiran. Bagi teman-teman yang nonton, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi saya ditemenin Kanara nih. Kanara udah nggak sabar ya. Bentar ya nak ya. Oke, kita langsung aja ya. Apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk dibawa ke rumah sakit? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Oke, jadi yang pertama itu, ada dua sih perlengkapan yang harus dibawa ya. Yang pertama untuk baby dan yang kedua untuk ibunya. Jadi yang pertama ini perlengkapan untuk baby ya. Jadi yang pertama itu tentu harus ada tas ya. Oke, di sini yang untuk baby ya. Oh, ini anakku juga mau ikutan nih. Duh. Ntar sayang. Oke, untuk yang baby jadi ngeblank nih. Ada si Krucil, ada Kanara. Yang pertama dari baju ya. Ya terus jadinya nih. Mau apa? Pampers. Mau pampers. Oke. Oke sayang, sebentar, slowly. Sebentar, ini Kanara. Kanara di sini. Tuh, udah bersih sih. Nah, ini sampai mana ya? Jadi lupa. Pertama kita siapkan tas. Lalu yang pertama itu baju. Baju bayinya dua tipe ya yang saya bawa ke rumah sakit. Ada yang lengan pendek untuk siang hari dan lengan panjang untuk malam hari. Tapi itu kondisional aja sih, tergantung cuaca di tempat teman-teman sekalian. Kalau emang dingin banget ya udah lengan panjang aja semua, nggak apa-apa. Kalau untuk baju biasanya sehari itu bayi biasanya pakai cuma dua. Itu dua kalau misalnya nggak kena pup atau nggak kena pipisnya. Jadi sehari ya mungkin dipersiapkan untuk sehari itu 3. Tapi kalau misalkan kalau lahiran sesar kan minimal 3 hari ya di rumah sakit. Jadi mungkin dibawa itu sekitar. Jadi kalau lahiran sesar itu kan minimal 3 hari di rumah sakit. Jadi mending disiapin selusin aja. Tapi kalau lahirannya normal saya rasa nggak perlu nyiapin banyak-banyak sih. Karena biasanya kalau lahiran normal itu kan paling cuma sehari aja di rumah sakit dan bisa langsung pulang. Jadi nggak usah nyiapin banyak-banyak untuk bajunya. Terus ada kaos tangan dan kaos kaki. Itu juga disesuaikan sama bajunya ya, bisa berapa ya, mungkin 6 lah ya, 6 atau selusin juga boleh. Tapi kayak selusin kebanyakan ya. Saya sih kemarin rumah sakitnya kan deket banget, jadi nggak terlalu mempersiapkan banyak karena bisa pulang ngambil. Lalu yang nggak kalah penting, aduh diberantakin, popok bayi. Popok bayi itu disiapinnya ya selusin juga ya. Selusin kalau emang lahiran sesar. Kalau misalnya nggak sesar ya bisa setengah lusin sih cukup. Apalagi kalau misalnya bayinya pakai pampers sih saya rasa nggak perlu banyak-banyak. Maksudnya diapers ya. Kalau pampers tuh nama merek ya. Nah, untuk diapersnya yang newborn disiapin yang newborn ini kayaknya kalau untuk lahiran sesar mungkin 6 cukup ya, 6. Kalau nggak 6 ya 8 pieces kayaknya cukup. Karena kan paling sehari itu berapa sih ya? Sehari 3 apa 5 mungkin ya. Aduh mama ngomongnya jadi belepotan nih. Bingung nih. Yang nggak kalah penting, bedong. Itu mungkin selusin juga sih ya. Nggak apa-apa lah dibawa banyak daripada kurang. Itu mainan Kanara di sana, nak. Mainannya di sana. Ini bedong dibawa ini berapa ya? Atau enggak teman-teman bisa sesuaikan ya, misalnya lahirannya normal, jadi mau bawa berapa boleh. Yang penting jangan sampai kekurangan. Karena kan di rumah sakit kita nggak bisa langsung nyuci. Jadi mending bawa banyak aja supaya nggak kurang. Lalu melengkapi tadi tisu basah. Itu penting untuk nyeboin babynya ya. Dan untuk tisu basah nyari merek yang benar-benar itu non alkohol. Apalagi untuk newborn ya, yang kalau bisa yang nggak berbau juga.
Yang penting nyari yang aman untuk bayi newborn, tisu basahnya. Terus yang nggak kalah penting juga tisu kering ya. Tisu kering merek apa aja boleh sih. Lalu perlengkapan lainnya untuk bayi. Ini yang nggak kalah penting. Aduh sayang. Selimut ya, selimut yang ada topinya. Nah ini penting banget untuk menghangatkan bayi. Selain itu juga ini bisa dipakai nanti pas mau pulang dari rumah sakit. Pasti pakai ini babynya. Wadaw, diberantakin semua ini. Waduh, gimana ini? No, ini jangan digigit, Nak. Papa, tolong Papa. Papa, tolong Papa. Aduh. Berantakan semua nih. Gara-gara Kanara. Oke, selanjutnya yang untuk bayi gendongan ya. Di sini ada yang bentuk apa ya? Gendongan yang zaman dulu dari jarit ya. Panjang, jarit panjang untuk gendongan. Lalu ini bisa gendongan yang seperti ini. Supaya nggak kebanyakan bawa, tinggal dipilih aja sih. Teman-teman mau menggunakan yang model seperti ini atau jarit panjang. Kalau saya nyamannya pakai yang gini. Karena agak susah pakai jaritnya. Lalu untuk bayi yang nggak kalah penting, waduh berantakan semua nih. Topi ya, topi ini nanti pas mau pulangnya ini perlu yang hangat. Kalau untuk sehari-hari, bukan sehari-hari sih, untuk di tidurnya sih bisa pakai ini yang lembut. Saya dulu lahirannya sesar, makanya bawaan barangnya cukup banyak karena kan harus 3 hari dulu di rumah sakitnya. Terus ada jaket bayi. Ini juga tergantung teman-teman mau mempersiapkan apa enggak. Kameranya digoyangin Kanara nih. Untuk saya pribadi, saya tuh kayaknya ngerasa aman aja kalau nyiapin jaket untuk bayi. Entah nanti mau dipakai apa enggak. Lalu apa lagi ya? Waduh, ini udah copot ya. Untuk bayi selanjutnya bantal, ini penting. Bantal, lalu handuk. Kalau tapi untuk di beberapa rumah sakit kayaknya udah langsung disiapin juga sih ya untuk alat mandi bayi. Cuman kalau saya pribadi mending nyiapin aja karena kita nggak tahu apakah semua tempat melahirkan atau rumah sakit maksudnya itu nyiapin apa enggak. Ini agak nggak konsen nih karena lagi ngomong di samping papanya. Oke, selanjutnya yang untuk bayi. Nih perlak yang kecil ya, ini untuk gantiin popok bayi. Kenapa perlak yang kecil? Karena lebih mudah digunakan untuk mengganti popok bayi. Karena kan waktu melahirkan itu bayi nanti kan bakal sama kita satu ruangan di tempat kita nginep, di ruang inap kita. Paling nanti bayinya pas mau mandi aja tuh dibawa sama susternya. Lalu yang gak kalah penting, ini tips dari kakak ipar ya, dari Mama Mikage, dari Koyor Family. Jadi mending pas mau Kanara lagi ngomong, ke distract deh jadinya. Jadi kenapa nyiapin ini? Karena kan gak semua ibu pas melahirkan itu air susunya lancar. Cuman kan bisa distimulasi juga pakai pumping. Dan kalau udah ada pumping otomatis harus punya dot juga. Oke. Selanjutnya itu alat mandi bayi ya. Untuk alat mandi bayi saya juga nyiapin ini. Tapi biasanya di rumah sakit tuh udah disiapin. Kayak saya kemarin tuh emang udah disiapin. Jadi saya nggak perlu alat mandi yang saya bawa itu malah nggak kepake karena ternyata di rumah sakit udah disiapkan. Cuman ini untuk jaga-jaga aja karena kita nggak tahu ya apakah semua rumah sakit menyediakan apa enggak. Jadi ada minyak telon, diaper cream, sabun, sampo. Kalau mau nyiapin hair lotion juga boleh, mau nyiapin baby oil juga boleh, cotton bud. Saya rasa itu aja sih ya. Kalau misalnya nyiapin kolon juga sih boleh, cuman saya waktu Kanara baru lahir saya tuh nggak langsung pakein hair lotion, enggak, kolon juga enggak. Nanti setelah berapa minggu baru saya pakein. Oke, tadi perlengkapan untuk bayinya udah. Sekarang perlengkapan untuk ibunya. Iya sayang. Oke, jadi untuk ibu
banget ya. Tuh ada apa ya namanya ini ya? Kayak sarung tapi yang lebar yang dari batik. Lagi deh. Udah nggak apa-apa. Nih, yang bentuknya seperti ini. Ini penting banget nih. Entah yang mau melahirkan normal apa sesar, semua pasti butuh ini. Ini kayaknya udah dari zaman nenek moyang, zaman dulu maksudnya. Udah pakai yang kayak gini. Dan ini berfungsi banget. Ini pun disiapkan secukupnya aja. Kalau yang sesar mungkin lebih. Dan kalau yang lahiran normal mungkin cuma beberapa aja. Oke, selanjutnya itu di sini ada apa ya namanya ini, stagen apa ya? Aduh, nak, jangan di situ tah. Aduh sayang. Aduh. Udah aktif banget nih. Besok pijat ya. Jadi di sini ada stagen ya namanya nih. Kalau untuk yang lahiran normal ini bisa pakai yang model kayak gini. Ini dipakai setelah lahiran. Cuman kalau yang sesar ini agak nggak nyaman ya, karena saya pernah nyoba. Itu agak apa ya? Kayak ketekan di bekas jahitannya. Oh ya, kalau untuk ibu juga disiapin tas sendiri ya. Lalu bisa nyiapin stagen yang ada 3 ininya. Ini untuk yang lahiran sesar. Ini cukup nyaman, saya sendiri make. Kalau untuk yang lahiran sesar sih lebih bagus pakai ini. No. Aduh, bahaya nih. Bahaya kalau ada tisu ya. Oh ya, terus tips dari saya ya. Kalau untuk yang lahirannya sesar, kalau misalnya mau pakai stagen, kan biasanya ibu-ibu yang melahirkan itu punya apa sih namanya ya? Pembalut khusus untuk ibu melahirkan. Nah, itu bisa digunain untuk menutup bekas jahitannya supaya nggak ketekan. Kalau pakai ini itu kan cukup panjang, jadi itu cukup nyaman. Cuman itu nggak apa ya, mungkin berapa jam gitu harus ganti karena takutnya lembab mempengaruhi jahitan. Itu sih kemarin saya dikasih tahu sama ibu-ibu yang biasa apa ya, mijet orang yang baru lahiran, mijet bayi. Kemarin ngasih tahu gitu. Jadi softteknya tuh ditaruh di atas jahitan. Terus baru pakai yang ini. Jadi jahitannya itu nggak bakal ketekan atau kegesek karena ini. Tapi harus rajin diganti ya. Kalau emang udah lembab harus rajin diganti. Karena kalau untuk jahitan sesar itu kan riskan ya, harus benar-benar penanganan khusus. Oke, stagennya udah. Terus yang nggak kalah penting juga pembalut pasca melahirkan, itu juga perlu dipersiapkan. Itu pembalutnya panjang banget. Papa, untuk ibu tadi udah ada stagen, pembalut pasca melahirkan, apalagi ya tadi. Nah, ini juga yang perlu dipersiapkan nih. Baju yang ada kancing depannya. Ini penting banget karena untuk menyusui anak ya. Jadi mending siapin memang baju yang ada kancing depannya. Itu penting. Nanti untuk berapa lembar disesuaikan tergantung mama melahirkan normal apa sesar. Lalu waslap penting untuk mandi ya. Terus jangan lupa juga bawa peralatan mandi untuk ibu. Biasanya di rumah sakit juga disiapkan, cuman kita berjaga-jaga aja ya, karena nggak tahu apakah semua nyiapin apa enggak. Apalagi yang rumahnya jauh dari rumah sakit ya, mending disiapin aja supaya nggak bolak-balik, karena kan nggak nentu juga waktunya. Yang melahirkan sesar nih khususnya bisa nyiapin tisu basah yang langsung sabun. Itu bisa banget karena kan orang yang melahirkan sesar itu ibu yang melahirkan sesar kan nggak bisa langsung mandi itu ya. Oke, lanjut. Tadi alat mandi udah. Ini juga perlu dipersiapkan untuk ibu. Handuk perlu. Tadi jarit udah ya, jarit.
Terus yang nggak kalah penting juga pas mau pulang. Pas mau pulang tuh mending nyiapin baju daster yang panjang, yang khusus ibu menyusui kayak gini. Nah, kalau yang ibu menyusui itu gini bentuknya. Jadi ini seperti ini, kiri kanan ada bolongnya. Kalau nggak bisa nyiapin baju apa daster yang ada kancing depannya. Apa lagi ya? Ya rasa itu aja ya untuk barang-barang yang dibawa ke rumah sakit. Kalau ada yang kurang mungkin bisa teman-teman bisa sharing, bisa nambahin di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, perlu juga bawa ini penting, plastik. Plastik tuh bisa untuk baju kotor, bisa juga untuk ari-ari. Kalau nggak bisa disiapin ember kecil juga sih untuk ari-arinya nanti. Oke, demikian video kali ini. Jika teman-teman menyukai, bisa klik like ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share. Dan kalau teman-teman ingin sharing, ingin menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe juga ya, supaya channel ini makin berkembang. Dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Aduh.